Alexander Wiryanata. Ya, sebenarnya saya orang finance, Mas. Oh, orang finance. Ya, jadi saya orang finance, saya kuliah finance. Cuman pada saat dulu kecil saya suka entertainment, jadi saya suka main gitar. Terus saya belajar gitar serius, serius tapi tidak punya obsesi khusus lah maksudnya. Jadi maksudnya serius tapi nggak sampai punya ambisi yang menggebu-gebu. Terus pada 2005 tuh saya pertama kali Java Jazz. Akhirnya saya bisa masuk Java Jazz. Terus sempat main sebentar. Dari situ saya udah mulai berkembang. Jadi finance tetap jalan, entertainment tetap jalan. Gitu. Dan pertama saya suka kopi, itu yang pertama. Jadi karena kecintaan saya sama kopi, terus teman waktu itu kan background saya masih belum banyak mengetahui kopi. Kopi kan luas sekali kan. Jadi waktu itu sempat saya berpikir ketika kita buka sekolah musik, terus langsung kita berpikir perlu ada cemilan nih. Ya kan, perlu ada kopi. Karena kan menurut saya kopi itu lumayan esensial ya. Ya, kalau misalnya kayak minuman yang lain mungkin ada orang yang nggak suka gitu, ya kan. Kopi juga ada yang nggak suka, cuman mostly orang butuh lah gitu lah. Terus terang mesti ada yang dikorbanin. Jadi waktu itu dikorbanin adalah finance-nya. Iya. Karena waktu itu sudah banyak menghasilkan ya di dunia entertainment, dan itu juga salah satu masuk dari passion juga. Terus akhirnya entertainment tetap jalan kan, masih bisa running. Karena kan seperti kayak kita bisa punya skill itu seperti kayak main sepeda gitu, nggak hilang. Akhirnya selama entertainment jalan, udah titik tertentu saya settle. Terus akhirnya saya belajar kopi, mulai dalamin kopi. Belajar pertama saya dari punya ikut franchise dari Namba ini, itu pembelajaran pertama saya dari manajemennya sampai akhirnya tahu rasa kopi. Tapi untuk sampai tahu rasa kopi saya belajar lagi sih. Jadi saya belajar cara cupping, terus saya cium aromanya. Gitu. Pertama, Kopi Namba ini adalah franchise, ya. Dan kenapa itu? Karena waktu tadi, karena saya tidak bisa handle semua, saya mesti ada yang pertama-tama, dan saya baru di dunia kopi, jadi saya coba belajar melalui franchise, gitu. Jadi kita pilih tempat ini ya, karena emang kebetulan sekolah musiknya mau pindah, terus kita pilih tempat ini, dan strategis dari lantai 1 sampai lantai 4, ya. Kenapa saya pilih Namba di Senayan ini? Pertama, belum ada di daerah Senayan ada Namba, ya kan. Pertama itu satu dulu, terus yang kedua win-win karena di sekolah musik pun juga ada di daerah Senayan lebih banyak musisi-musisi di daerah selatan, gitu. Terus apa yang membedakan Namba ini? Pertama rasa, terus yang kedua cara dia proses roastingnya tuh private roasting, terus menurut saya kualitasnya oke. Dan konsisten. Jadi maksudnya ketika Mas sudah beli 100 sekarang, terus next month beli lagi atau mungkin next 6 months beli lagi, tetap rasanya harus itu kita butuh. Dulu sebenarnya jadinya gimana ya? Dari dulu emang saya sering jualan sih jadinya. Misalnya kalau ada gambar komik gitu ya, saya jiplak gitu kan. Saya jiplak, terus saya warnain, terus saya laminating, itu jadi pembatas buku. Karena dulu suka nonton juga, jadi kan punya VCD dan dulu zamannya VCD, terus lengkap koleksinya, terus saya sewain. Iya, kebetulan terus ada yang mau ya, oke lah gitu. Itu benar-benar ada sih seperti itu ya, atau apalagi kalau usaha itu kan kita nggak punya fixed income, ya kan. Kalau dilihat dibanyakan kan orang lihatnya usaha pasti income-nya besar gitu kan ya. Padahal direct impact ya itu kita berasa gitu loh ke kita sendiri gitu kan ya. Kalau emang lagi loss, apalagi lagi pandemi gini, kita yang berasa gitu kan ya. Nah terus yang bikin saya harus belajar sih, saya aware harus belajar kalau saya harus mengusir noise itu, yaitu dengan pertama kita perlu bergaul di lingkungan yang tepat, itu satu dulu.
Jadi kalau misalnya kalau kita bergaul di lingkungan yang emang mereka lebih suka working di kantor, ya otomatis kita akan kegeser. Betul. Gitu. Kalau kita misalnya bergaul sama-sama entrepreneur, ya itu lama-lama ada yang saling nguatin gitu loh. Nggak ada yang salah dari dua-dua itu. Gitu. iya. Cuman kalau kita salah di tempat yang kita berada di tempat yang salah, ya otomatis kita akan tetap terseret. Sebenarnya saya lihat usaha kopi seperti entertain juga sih. Jadi kan entertain kayak misalnya customer, klien ya kan. Dari cara kita menyajikan produk kopi. Sebenarnya dua-duanya susah sih. Karena dua-duanya kita harus melakukannya dari hati gitu loh, Mas. Dari hati. Iya, jadi bagi saya usaha juga misalnya entertainment, misalnya kan kebetulan di jasa wedding. Wedding. Ya di wedding kan ya. Terus orang bakal tanya saya harus ngapain dulu karena semua orang no idea dong. Belum pernah merit ya kan, misalnya gitu kan ya. Ya saya harus jelasin satu-satu kebutuhan mereka apa gitu. Jadi saya layanin personal semuanya. Right now sih kopi menurut saya. Alasannya? Karena kopi itu sangat-sangat dalam. Bagaimana cara? Kan saya lagi mulai belajar lagi gitu. Itu sangat-sangat dalam sih. Entertainment juga seru, cuman lagi into kopi sekarang. Gitu. Seru apa sih, Mas? Seseru apa kopi menurut Mas? Seseru apa ya? Seseru dari setiap tangan orang beda-beda. Ya kan, dari setiap gerakan, misalnya kalau kita kayak manual brew, terus dari suhu, dari biji kopi sendiri, apalagi Indonesia punya banyak kok biji kopi yang keren-keren yang kita mesti coba satu-satu, temperatur, suhu ruangan, itu mempengaruhi semua. Pertama, kan gini, kita harus cari source, misalnya kita di IG, let's say. Kita follow orang-orang yang berhasil, atau terus kita lihat prosesnya, jangan lihat hasilnya aja. Itu yang pertama, itu harus get inspired dulu. Terus yang kedua, kita lihat ada postingan-postingan yang bikin kita noise di sini, kita unfollow dulu, gitu. Jadi pertama, fight dari sini sih. Dari hati. Iya, fight. Misalnya kalau emang kalau misalnya lihat follow Instagram akhirnya kok malah jadi negatif, ya jangan follow yang itu. Follow yang kan banyak akun-akun yang membangun. Betul. Gitu. Salah satu dari situ dulu. Oke, ya itu sebenarnya pas lagi pandemi gini. Ya kan, di sini kan sebenarnya kan kita buka semi cafe lah gitu kan ya di tempat ini kan gitu, supaya mereka bisa enjoy wifi full AC dengan kopi yang relatif murah ya kan. Terus bagus, tapi setelah pandemi ini ada langsung drop. Nah ketika kayak misalnya Sabtu sebelah saya kan kan dari lingkungan perkantoran, kalau mereka tutup ya kita drop pastikan ya. Terus gimana caranya ya, pertama satu pakai strategi botol, terus ya kita mesti banyak strategi sih sebenarnya gitu. Ini kopi Bali dan menurut saya the best dari kopi Namba itu kopi room rice-nya. Oh, Namba itu nama jenis kopi? Bukan, Namba itu cuman brand yang diambil dari kata Jepang, jadi dari stasiun Namba. Oh, cuman kopinya sendiri dari Bali. Nah itu sebenarnya salah satu, ada beberapa saya sempat sharing ke teman, kalau emang beberapa yang dari kopi Bali itu cukup oke untuk dibuat jadi kopi susu sebenarnya. Kan yang sekarang yang lakinya kopi susu ya. Yang pertama karena ini adalah franchise, saya pengen punya sendiri. Ya itu satu, saya pengen punya sendiri, di mana saya yang baristanya, misalnya saya yang punya head development dari semua menu-menu saya. Dan otomatis dari situ gimana saya bisa connect itu dengan entertainment saya. Gimana misalnya saya ada yang live music, atau saya ciptakan menu-menu yang berhubungan dengan musik gitu. Mulai usaha itu pasti rugi sih Mas. Jadi saya udah ruginya udah misalnya 1 tahunan bisa ada gitu. Ya maksudnya namanya kita ngerintis ya. Kita building, karena kan ada yang namanya yang kita bangun jangka panjang dan jangka pendek.
gitu kan ya. Namanya usaha itu lebih jangka panjang sih kalau menurut saya. Jadi emang pasti ada momen-momen dimana kita ada rugi, tapi kan kita bakal level up terus gitu. Kita jual per botol. Jadi kan kalau misalnya kita sekali minum itu kan langsung cepet habis tuh mas. Iya. Ya kan kita jual per botol jadi bisa lebih long last lah di rumah. Jadi mereka nggak harus terima terus gitu kan. Ya dia harus gini. Kalau usaha itu lagi down itu bukan berarti it's over gitu. Kita harus ada webinar, kita bisa ikut webinar, ada yang free, ada yang donationnya juga nggak terlalu mahal. Kita bisa ikut level up diri kita, sehingga kita mesti tahu apa yang kita kerjain, dan nextnya kita bisa bangkit dari down itu. Jadi down itu bukan, it's not the end, gitu. Saya jujur aja kan ini belum lama bangun terus langsung kena pandemik kan. Oh iya. Keuntungannya sekitar 20% ada deh. Itu untuk awal-awal buka itu menurut saya sih cukup oke gitu. Sebenarnya Livery Entertainment itu punya saya, nama istri saya. Livery itu dari nama saya Alex, Ferry itu dari nama istri saya Verina. Itu entertainment jadi untuk wedding event, terus habis itu corporate event. Nah, kenapa itu kita khusus buat jazz? Itu kenapa jazz? Karena dari saya dulu juga main jazz, ya kan. Akhirnya kita buat satu entertainment yang emang berbasicnya karakternya jazz. Kita pengen nancapin bendera di jazz itu. Nah, untuk entertainment sendiri sebenarnya motivasi awalnya tuh mau bantuin teman. Ya karena ada beberapa kan yang kita pengen coba ngumpulin satu-satu teman-teman. Dimana kan karena saya musisi juga dan termasuk saya manajemen juga, jadi kan saya nggak mungkin memeras teman-teman dong, logikanya gitu kan ya. Jadi lebih manusiawi gitu untuk buat teman-teman musisi juga gitu. Sekaligus untuk customer saya suka mengeducate. Ini loh jazznya seperti ini gitu. Kalau jazz seperti ini, karena ada beberapa kan bilang, Mas jazz tuh ini ya gitu. Ada beberapa yang kurang tepat gitu. Find your passion sih. Passionnya mesti tahu maunya kemana gitu. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalau emang sekarang lagi booming kopi, gue pengen kopi gitu. Belajar aja, ya bisa, oke. Cuman passion nggak di situ. Jadi jangan sampai udah sampai ngelakuin 2 tahun, apalagi yang tadi Mas sempat bilang, lagi down nih. Terus akhirnya down sekalian gitu, karena bukan passion gitu. Kalau kayak saya entertainment kan saya main gitar juga, saya suka gitu kan ya. Sedown-downnya saya tuh tetap masih bisa bangkit gitu jadinya, karena saya suka gitu. Harus suka dulu, iya harus suka. Iya passion dulu, passion di situ, baru dari passion kita willing to do anything lah gitu. Gitu sih. Kalau saya juga ngajar, saya nggak memaksakan murid untuk harus ini harus itu. Find your passion dulu. Saya harus ngarahin dia passionnya kemana, sukanya apa, baru saya harus develop dari situ.